البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ketakwaan sehingga dia meninggalkan apa yang terdetik, apa yang berbolak-balik dan terasa ragu di dalam dadanya. Haka yaitu apa? Tarot dada, berbolak-balik menimbulkan keresahan dan keraguan. Ibnu Umar ma'ruf, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab Al-Adawi Al-Qurashi Al-Muhajiri radhiyallahu an. Beliau masuk Islam dalam usia masih sangat kecil. Boleh jadi usianya masih apa? Waktu itu kurang lebih adalah 12 tahun. Dan beliau disodorkan oleh ayahnya kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud dalam usia 14 tahun. Rasulullah menolak. Nah, ketika setahun kemudian, setahun atau lebih sedikit dalam waktu perang Khandaq, usia 15 tahun atau lebih sedikit, Rasulullah mengizinkan. Jadi sejak muda beliau ini memang sudah apa? Sangat kenal Islam, sudah masuk Islam dan sudah hijrah, mengumpulkan gelaran yang banyak. Gelar apa itu? Minas sabiqinal awwalin, dan juga apa? Gelar sebagai muhajir. Dan beliau ikut sebagai mujahid, beliau ikut perang Khandaq dan seluruh peperangan yang setelah itu, peperangan bersama Nabi yang setelah itu. Dan beliau nomor 2 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abi Hurairah. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 adalah Abdullah Ibnu Umar. Ini lebih dari 2000 hadis yang beliau riwayatkan. Dan beliau ini termasuk apa? Fuqaha is-sahabah, ahli fikihnya sahabat, dan digelari sebagai salah satu dari abadilah 4 Abdullah dari kalangan sahabat yang muridnya paling banyak dari kalangan tabi'in, yaitu punya murid, ya muridnya tabi'in jelas ya, di selain sahabat. Ada abadilah yang 4. Siapa itu? Pertama adalah Abdullah bin Umar ibnul Khattab ini. Yang kedua adalah Abdullah bin Amr ibnul As. Yang ketiga adalah Abdullah ibnu Abbas. Yang keempat adalah Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dan ayah mereka semuanya adalah sahabat. Kenapa bukan Abdullah bin Mas'ud, sementara beliau adalah termasuk orang nomor 1 dalam ilmu tafsir, ilmu fikih dan lain-lain. Ibnu Mas'ud meninggal lebih dulu dibanding mereka yang berempat itu. Inilah yang rajih disebutkan oleh para ulama, dan beliau meninggal dunia dalam usia 70 tahun lebih, 70 sekian alal khilaf. Dan beliau dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, seperti dalam mimpinya itu, yang mana beliau sering tidur di masjid. Beliau kemudian bermimpi dibawa oleh 2 orang malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Tahu-tahu nerakanya itu berpusing, kemudian berubah menjadi sumur. Maka dia khawatir. Lalu datanglah malaikat, salah satu malaikat mengatakan, lam tura, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu takut. Kemudian ketika paginya dia cerita kepada saudarinya, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumah, istri Rasulullah SAW. Lalu istri Rasulullah cerita kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, nikmal fata Abdullah lau qama minal lail. Pemuda yang terbaik adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, seandainya dia mengerjakan qiyamul lail. Lalu disebutkan oleh rawinya, sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sebentar. Rajin apa? Qiyamul lail. Ini adalah Ibnu Umar. Kemudian untuk asar ini, la yablughul abdu haqiqatat taqwa, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat takwa dan seterusnya. Asar ini termasuk keajaiban Imam Al-Bukhari, yaitu apa? Para hufaz tidak menemukan sanadnya.
Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, saya tidak menemukan sanad dari asar ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Taghlibut Ta'liq mengatakan, saya tidak menemukan sanad dari asar ini. Demikian pula Al-Qadhi Al-Aini tidak menemukan. Demikian pula para hufad yang lain, mereka tidak menemukan. Ini menunjukkan apa? Betapa luasnya hafalan Imam Bukhari, sampai para hufad yang setelah beliau tak tahu di mana mampu menemukan sanad dari asar ini. Maka sampai sekarang tidak diketahui itu. Ini ajaib memang. Baik, Allahul musta'an. Sementara apa? Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad, sehingga kita bingung bagaimana kita akan membicarakan sanad ini. Maka yang mampu kita lakukan adalah yaitu mencari penguat-penguat saja. Kalau asar ini tidak ditemukan asalnya, kita coba cari dalil lain yang sesuai dengan isinya. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala, asar ini ada kesamaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadr wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Yang namanya kebajikan adalah akhlak yang baik, dan yang namanya dosa adalah yaitu mahaka fi nafsik, yaitu yang menimbulkan keraguan di dalam jiwamu. Wa karihta ayyatali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka orang-orang melihat itu di dalam dirimu. Baik. Maka walaupun kita tidak mendapatkan sanad asar Ibnu Umar, tapi apa? Alhamdulillah kita mendapatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ma'ruf di dalam Arba'in Nawawiyah, termasuk salah satu dari 42 hadis yang menjadi poros peredaran Islam. Baik. Berarti asar ini ada asalnya, bahkan dari Rasulullah, bahkan di Sahih Muslim. Kemudian yang dikatakan Ibnu Umar ini apa tadi? Yaitu la yablughul abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba tidak mencapai hakikat ketakwaan. Berarti kita perlu membahas ketakwaan itu apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Arba'in, itu apa? Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Takwa itu dari waqayati wiqayatan wa taqwan. Baik. Dan dijelaskan secara lebih mendetail sampai pada ilmu ilalnya, ilmu sarafnya Al-Qadhi Al-Aini di dalam kitab beliau Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari ketika mensyarah asar ini. Waqayati wiqayatan wa taqwan, yaitu apa? Membuat perlindungan. Berarti maknanya mereka semua mengatakan makna asalnya adalah ayyaj'alal abdu bainahu wa baina iqabillahi wiqayatan, yaitu seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah pelindung, yaitu apa? Semacam perisai, perlindungan. Dengan apa? Bimtisalil awamir wajtina bin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam Hilyatul Auliya, dan juga Imam Ibnu Battah Al-Uqbari di dalam Al-Ibanatul Kubra, dan sanadnya Hasan li ghairi, dari Sulaiman, dari yaitu siapa? Abu Ali Thalib bin Habib, seorang tabi'i. Termasuk definisi yang paling tua tentang takwa didapatkan dari tabi'in, seorang tabi'in yaitu Thalib bin Habib Abu Ali. Beliau mengatakan, idza waqa'at narul fitnah fa'atfi'uha bit taqwa. Apabila api fitnah telah bergejolak, maka padamkanlah dia dengan ketakwaan.
Maka orang-orang mengatakan, ya Aba Ali, siflanat taqwa wa aujiz. Wahai Abu Ali, ceritakan kepada kami apa itu takwa dan ringkaskan, yaitu dengan apa? Penjelasan yang ringkas. Maka beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Yang namanya ketakwaan adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa antada'a maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena engkau takut akan adanya hukuman dari Allah. Inilah takwa. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, haqiqatut taqwa fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Hakikat takwa adalah menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Baik, kalau kita sudah tahu bahwasanya takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan kita tahu bahwasanya ini adalah iman. Iman itu isinya apa sih? Beramal, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Berarti hakikat takwa adalah hakikat iman itu sendiri. Makanya orang bertakwa yang sejati adalah orang mukmin yang sebenar. Makanya Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa bilis sabil wasailina wa fir riqabi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Baik. Allah menyebutkan apa? Laisal birra an tuwallu. Bukanlah yang namanya kebajikan, berbakti itu adalah kalian menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Tetapi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi yang namanya kebajikan adalah yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian pula kepada para malaikat dan kepada kitabullah dan kepada para nabi. Tahu-tahu apa pembahasan bir? Nah, ini kembalinya kepada hadis Nawas bin Sam'an tadi. Al birru husnul khuluq. Yang namanya berbakti, kebajikan adalah akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada nabi, kepada para malaikat, kepada kitab suci dan seterusnya. Makanya hadis tadi tepat untuk dibahas di sini dan sesuai dengan ayat tadi itu. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat, memberikan harta walaupun dia cinta pada harta itu kepada fakir miskin, kepada sanak kerabat, demikian pula berjihad dan seterusnya sampai pada firman Allah Ta'ala ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa yang sebenar. Makanya khobarnya dibuat humul muttaqun. Jadi takwa yang sebenar adalah melaksanakan iman yang sebenarnya. Berarti apa? Takwa adalah iman itu sendiri, berisi apa? Berbagai amal soleh yang menunjukkan kejujuran dia di dalam iman. Baik. Maka kalau kita sudah tahu takwa adalah iman itu sendiri dengan segala konsekuensinya, sekarang kita masuk kepada ucapan yang berikutnya dari Ibni Umar. Apa itu? Haqiqatat taqwa, hakikat takwa. Berarti apa? Takwa ada yang sifatnya mendasar, ada yang sifatnya pertengahan, ada yang sifatnya paling tinggi. Yang sifatnya paling dasar berarti apa? Sekedar dia itu orang yang ahli tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, perintah pertama kali yang ada dalam mushaf Utsmani, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Jadi semata-mata jadi ahli tauhid ini sudah bertakwa, tapi apa? Takwa yang paling mendasar. Kemudian kalau dia rajin beramal, maka dia masuk kepada ketakwaan yang berikutnya, level-level berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana hal itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini masuk ke level takwa yang berikutnya. Nah, level takwa yang tertinggi yang apa? Yang disebutkan di dalam asar ini, yaitu apa? Hatta yada'a ma haka fis sadr, sehingga dia meninggalkan apa yang masih menimbulkan keraguan dan keresahan di dalam dada. Berarti apa? Dia adalah orang yang warok, yang berhati-hati. Yang haram jelas dia tinggalkan. Inilah takwa. Asal takwa memang apa? Meninggalkan yang haram-haram. Tetapi orang ini mencapai level tertinggi, sampai perkara yang belum jelas pun dia tinggalkan. Yang samar-samar, yang dia masih ragu, dia tinggalkan karena khawatir masuk ke dalam dosa. Berarti apa? Inilah ketakwaan yang paling tinggi. Kalau contohnya bagaimana? Contohnya akan dibahas ketika kita membahas masalah apa itu famanita qasyubuhati faqadistabru alidini wa irdi dan seterusnya. Itu kembali kepada takwa, famanita qasyubuhat, yaitu barang siapa menjauhi perkara yang samar-samar, maka dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Tapi barang siapa masuk kepada perkara yang samar-samar, dia akan jatuh kepada perkara yang haram, seperti orang yang menggembala di sekeliling tanah larangan, sebentar lagi dia akan masuk ke tanah larangan itu. Sebagaimana misalkan apa? Kalau kita misalkan dimudahkan ke genting, ini tak mengapa. Tetapi kalau kita tahu oh hotel ini adalah tempat orang berjudi, sengaja kita memilih ke tingkatan yang di situ ada tempat perjudian, tapi belum kita tidak sampai berjudi. Nah, ini menunjukkan apa? Lemahnya ketakwaan. Tetapi lebih bagus ketakwaannya itu ketika dia menjauh dari pintu tersebut. Semakin jauh, semakin kuat ketakwaan dia. Jangan mendekat, walaupun tidak sampai berjudi. Kalau berjudi berarti apa? Sudah masuk ke dosa yang jelas. Tapi kalau dia masih di luar dan dekat, maka ini menunjukkan kelemahan takwa. Semakin menjauh, semakin menunjukkan takwa dia itu kuat, karena menjauh dari perkara yang samar-samar. Jangan sampai dia digabungkan ke dalam orang-orang yang membiarkan kemungkaran dalam keadaan di situ, tidak menghajar, tidak meninggalkan mereka. Nah, ini contoh ketakwaan. Semakin menjauh, walaupun mungkin masih ragu-ragu ini sudah dosa atau belum, tak apa, jauhi saja, maka semakin kuatlah takwa dia. Dan ini menunjukkan ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang, ya Rasulullah, man akramun nas, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Beliau mengatakan atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Dikatakan paling bertakwa berarti apa? Ada yang ketakwaannya itu pertengahan, ada yang ketakwaannya itu paling rendah. Berarti ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Kalau kita tahu ketakwaan itu bertingkat-tingkat, berarti apa? Berarti iman juga bertingkat-tingkat. Maka untuk inilah Imam Bukhari mendatangkan asar tadi, bahwasanya apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman memang bertambah dan berkurang. Ada yang semakin tinggi, ada yang semakin rendah. Jadi iman memang bertambah dan berkurang. Dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan bahwasanya iman bertambah dan berkurang itu bukan hanya di dalam Quran, ada dalam hadis, ada di keyakinan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qari, dijelaskan oleh Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qari, ketika ketakwaan itu mencapai puncak yang tertinggi, maka tidak tersisa di dalam hatinya keraguan, dan inilah iman yang sebenar. Makanya takwa memang iman itu sendiri. Iman adalah takwa.
Sebagaimana takwa bertingkat-tingkat, iman juga bertingkat-tingkat. Berarti benarlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.